VT ini saya buat untuk kalangan terbatas, yaitu umat Kristen. Nah, sahabat netizen, tim Studio Islam bertanya kepada para jemaat Kristen tentang problematika kehidupan cinta mereka. Tentu seru ya untuk kalian simak bersama-sama. Yuk, check it out. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kami, tim Studio Islam Channel edukatif, channel informatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Semoga dengan menonton tayangan-tayangan di channel ini, kalian mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, dan mendapatkan edukasi tersendiri serta hiburan-hiburan segar dari dunia Kristologi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan cara subscribe dan berinteraksi dengan kami dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami agar kalian juga turut serta dalam rangka menebar manfaat dan mengedukasi umat dari segala bentuk pemurtadan, pendangkalan akidah, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di luar sana. Misal ada sepasang suami istri yang menikah. Suaminya pergi atau menceraikan istrinya, ya. Jadi ini pergi menceraikan istrinya. Istrinya ini sebagai korban perceraian, ya. Lalu mau menikah lagi dengan yang ini, diperbolehkan karena ini sebagai korban perceraian, ini masih muda dan boleh menikah lagi. Seperti itu, ya. Ini tidak berzina menurut Pak Pendeta Kungin, seperti itu. Nah, yang berzina itu siapa? Yang berzina adalah yang menceraikan istrinya atau yang menceraikan suaminya menikah lagi. Nah, ini disebut berzina, seperti itu. Ini tidak bersalah, tidak berzina jika menikah lagi. Saya mau komentari live tadi siang ya. Saya mau garis bawahin di sini, bukan saya munafik, tapi saya sama sekali tidak mau. Ya, saya punya teka-teki, apakah Tuhan jelas berfirman bahwa Allah membenci perceraian? Kalau Allah membenci perceraian, otomatis tidak ada yang namanya pemberkatan nikah kedua. Seperti itu. Jadi, kalau buat saya itu tidak ada yang namanya korban yang diceraikan. Nah, sahabat netizen, dia adalah seorang jemaat Kristen yang terang-terangan membantah sang pendeta menurut keyakinannya sendiri. Dan sama-sama memiliki dalil. Wah, seru ya sobat netizen. Sang pendeta mengatakan boleh menceraikan dengan membawa dalil Matius pasal 5 ayat 31 dan 32. Sementara si jemaat Kristen ini juga mengutip dalil dari Bible, yakni Matius pasal 19 ayat 6. Entah mana yang benar ya sahabat netizen, tim Studio Islam tidak tahu karena ini lingkup internal dari agama mereka. Nah, bagaimana jika tim Studio Islam menambahkan jemaat Kristen sebagai narasumber tentang boleh atau tidaknya bercerai dalam kekristenan? Tim Studio Islam ingin bertanya, apakah benar dalam kekristenan boleh bercerai sebab menurut jemaat perempuan ini, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan? Oh iya, banyak. Jangankan yang cerai, kawin lagi, yang suka judi, mabuk, kumpul kebo dengan pacarnya, banyak. Enggak semua orang Kristen itu ya menuruti firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Enggak semua orang Kristen itu takut Tuhan. Masih banyak orang Kristen yang hanya cuma sekedar percaya Yesus, tapi tidak melakukan segala perintah. Masih banyak. Pelayan-pelayan Tuhan saja masih banyak kok. Melayani tapi nggak jaga kekudusan. Melayani tapi hidup sembarangan. Banyak. Jangan heran. Ternyata banyak ya sahabat netizen, bahkan bermacam perilaku buruk juga ada pada mereka, sama umumnya dengan umat Islam KTP saja. Hanya saja umat Islam diperbolehkan bercerai dan poligami, sementara dalam agama mereka tidak diizinkan dan akan masuk neraka. Ya,
Jangan heran, itu sebabnya ketika kau menjadi seorang Kristen tidak otomatis masuk surga. Ketika kau menjadi seorang Kristen tidak otomatis masuk surga. Tidak otomatis masuk surga. Kampret. Ya, tidak otomatis masuk surga. Ketika engkau percaya Yesus, kalau hidupmu tidak bertobat, hidupmu tidak melakukan firman, tidak menjadi pelaku firman, sorry to say ya, tidak bersama dengan Tuhan nanti di surga. Jadi jangan heran kalau banyak melihat orang Kristen kawin cerai. Jangan heran. Tidak semua orang Kristen takut Tuhan. Tidak semua orang Kristen benar-benar melakukan firman Tuhan. Apakah kalian tahu, sahabat netizen, apa yang mereka khotbahkan demi penginjilan? Tanpa sadar mereka goyang semua reputasi para pengkhotbah atau pendetanya. Salah satunya khotbah pendeta ini. Jikalau manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, karena itulah marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan andalkan perbuatan baik kita, tapi andalkan iman saja kepada Kristus. Kamu pasti diselamatkan. Percaya Yesus masuk surga. Keyakinan seperti ini bukan hanya pendeta yang menyerukan. Hampir 90% pendeta mengatakan demikian. Jadi apa gunanya percaya Yesus mati disalib untuk penebusan dosa manusia jika bercerai saja tetap akan dimasukkan ke neraka? Apa artinya penebusan dosa? Gatot dong, alias gagal total. Ketika kau menjadi seorang Kristen tidak otomatis masuk surga. Pusing kali aku. Tim Studio Islam kira dosanya sudah habis dan bebas melakukan kebaikan dan kejahatan apapun. Ternyata setelah penebusan masih ada dosa yang mengejar mereka. Benar nggak sahabat netizen? Hal ini yang disebut kesia-siaan. Nah, mari kita tanya kepada narasumber yang ketiga, bagaimana jika ada satu pasangan yang beda agama belum nikah ataupun nikah? Bagaimana menurut kekristenan? Buat lu anak-anak Tuhan yang sedang pacaran beda iman, bahkan udah mau merit, otomatis tinggalkan Yesus dan ikut keyakinannya dia. Dengarkan, lewat video ini gua kasih tahu sama lo, putus sama dia. Putus sama dia. Gua kasih tahu lo, putus sama dia. Lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan Tuhan Yesus. Buat apa lu dapetin dia, tapi lu kehilangan surga? Bagi yang masih berpacaran, harus disuruh putus. Dan jika sudah menikah, maka disuruh cerai dong. Nah, dari kedua argumen ini, yang pertama mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian, sementara dari narasumber kedua atau yang terakhir mengatakan harus putus dan bercerai. Belum lagi jika berbicara tentang kesia-siaan penebusan dosa oleh Yesus. Jadi dari video ini sudah nampak bahwa tidak ada kepastian yang jelas dalam ajaran Kristen. Mulai dari syariat perkawinannya saja, kedua dalilnya saling bertabrakan dan berantakan alias kontradiktif. Belum lagi soal penebusan. Nah, bagaimana komentar kalian sahabat netizen? Jika ada netizen Kristen yang menyimak video ini, komentar kalian bisa menjadi narasumber keempat. Silahkan berkomentar ya. Pusing kali aku. Nah, sahabat netizen, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal, serta menambah wawasan baru dan pengetahuan baru untuk kita semua. Kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.